Collection 3302.5. Check. Quad 383.2. 7-5. NATO atau North Atlantic Treaty Organization merupakan organisasi regional yang menitikberatkan pada bidang pertahanan untuk negara-negara Atlantik Utara atau organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada 4 April 1949. NATO didirikan sebagai respon atas meluasnya pengaruh Uni Soviet, yaitu paham komunisme pada masa era Perang Dingin, dan NATO juga dibentuk untuk melindungi sekutu-sekutu Amerika Serikat yang terletak di Eropa Barat dari kemungkinan serangan Uni Soviet. NATO percaya bahwa sistem pengambilan keputusannya yang tepat adalah sistem musyawarah dan suara terbanyak, dan seluruh anggota NATO juga sudah setuju bahwa ketika salah satu anggota NATO diserang secara militer, maka serangan tersebut dianggap sebagai serangan untuk semua anggota NATO. Pada masa Perang Dingin, NATO memiliki peran penting, di mana NATO identik dengan representasi kekuatan sekutu dan memiliki fungsi sebagai penyeimbang kekuatan Pakta Warsawa. Dalam setiap aksinya, NATO mengutamakan keamanan bersama anggotanya, sehingga dalam setiap aksinya, peacekeeping merupakan agenda utama NATO. NATO memiliki 3 fungsi utama, yaitu Collective Defense, Crisis Management, dan Cooperative Security through Partnership. Dan dalam pelaksanaannya, NATO memiliki 2 komite, yaitu Civilian dan Military Committee. Saat ini, NATO terdiri dari 28 negara anggota, di mana sebagian besar negara-negara Eropa, yaitu sebanyak 26 negara, dan satu Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, dan terakhir yaitu Turki yang terletak di Eropa dan Asia. Meskipun Perang Dingin telah berakhir dan kemenangan berpihak pada Amerika Serikat, yang berarti bahwa NATO sudah selesai menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan awal pembentukannya, namun kenyataannya NATO masih ada dan eksis hingga hari ini di dunia internasional. Oleh sebab itu, pertanyaan penelitian kami adalah mengapa eksistensi NATO masih ada dan apa korelasinya dengan kepentingan Amerika Serikat. Baiklah, untuk menjelaskan tentang interaksi NATO, kita akan menggunakan teori kebijakan luar negeri, yang mana dari kebijakan luar negeri ini kita bisa melihat dari 3 aspek, yaitu pertama first image. First image ini adalah suatu kebijakan dipengaruhi oleh sebuah individu atau siapa yang membuat kebijakan itu dialah yang mempengaruhi kebijakan itu terbentuk, seperti itu. Yang kedua yaitu ada second image. Second image ini lebih kepada nasional atau domestic issues, di mana kita melihat bahwa kebijakan itu dibuat karena kan adanya pengaruh-pengaruh dari kondisi domestik, seperti itu. Lalu kita lanjut ke third image. Third image ini kita melihat bahwa kebijakan itu dipengaruhi oleh sistem internasional. Kita akan berfokus kepada third image, di mana konsep ini dikemukakan oleh Kenneth Waltz, yang mana Kenneth Waltz melihat bahwa sistem internasional itu memang anarki, seperti yang dikatakan oleh neorealis, bahwa anarki sistem internasional itu bersifat anarki. Namun Kenneth Waltz di sini berfokus kepada bahwa anarki yang ada di dalam sistem internasional itu tidaklah statis, sehingga sebenarnya itu adalah suatu hubungan yang dua arah, di mana anarki di dalam sistem internasional dengan aktor di dalam sistem internasional itu saling mempengaruhi. Hal inilah yang menjadi landasan kami untuk menjelaskan bahwa NATO berperan di sini sebagai sebuah aktor yang nantinya akan mempengaruhi dinamika yang ada di dalam sistem internasional. Begitupun sistem internasional yang nantinya akan mempengaruhi eksistensi dari NATO tersebut. Kita bisa lihat juga dari indikator pendukung dari third image ini yang dikemukakan oleh Leck dan Morrison, di mana
kita bisa melihat bahwa faktor pendukung dari kebijakan luar negeri itu dilihat dari faktor internal dan eksternal. Namun di sini kita berfokus kepada faktor eksternal yang mendukung kepada sistem internasional, di mana faktor eksternal ini terdapat 3 poin, yaitu the momentum of war, lalu the opportunities and challenge of international system, lalu yang ketiga ada international momentum to increase prestige, di mana di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana third image itu dari segi sistem internasional itu bisa mempengaruhi sebuah kebijakan, tidak hanya kebijakan negara namun juga kebijakan organisasi yang ada di dalam sistem internasional. Tidak hanya sistem internasional mempengaruhi suatu aktor, namun juga aktor tersebut bisa mempengaruhi sistem internasional, seperti itu. Baiklah, selanjutnya adalah mengenai alasan mengapa NATO masih ada meskipun perang dingin telah berakhir. Dan tujuan awal dari pembentukan organisasi ini juga telah hilang, ditandai dengan berakhirnya Uni Soviet. Di sini kami membuat beberapa poin. Yang pertama adalah NATO masih mempertahankan komitmennya sebagai aliansi pertahanan. Namun, NATO menunjukkan pada dunia internasional bahwa organisasi ini tidak lagi menganggap persoalan keamanan dan stabilitas itu hanya terbatas pada dimensi militer. Atau dengan kata lain, NATO mengatakan pada dunia internasional bahwa organisasi ini tidak lagi hanya selalu tentang penggunaan militer. Hal ini juga ditujukan oleh NATO dengan mendorong negara-negara anggotanya untuk tidak lagi memposisikan dirinya sebagai musuh dan berjanji untuk menahan diri terhadap penggunaan kekerasan pada kemerdekaan politik di negara manapun. Lalu yang kedua adalah NATO melakukan pembaharuan definisi atau melakukan redefinisasi terhadap ancaman kepada keamanan aliansi, di mana mereka tidak lagi hanya terbatas pada Uni Soviet atau tidak lagi hanya terbatas pada menghalangi perluasan Uni Soviet terhadap komunismenya, melainkan sudah diperluas mencakup pada dimensi-dimensi ekonomi dan sosial, sebagaimana yang telah ditemukan di negara-negara Eropa Timur dan Eropa Tengah. Lalu poin ketiga adalah NATO berusaha melibatkan dimensi-dimensi politik seperti demokrasi, pengakuan hak individu, dan upaya penyelesaian konflik secara damai. Oleh karena itu, meskipun NATO telah kehilangan relevansinya setelah runtuhnya Uni Soviet, NATO ini masih tetap ada karena organisasi ini merupakan aliansi pertahanan. Dan juga seperti yang disebutkan pada poin pertama tadi, NATO tidak lagi tentang penggunaan militer, tapi juga telah melibatkan dimensi-dimensi lain seperti ekonomi, politik, dan sosial. Ya, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana relevansi antara keberadaan NATO hari ini itu sebenarnya memberikan keuntungan bagi Amerika Serikat untuk mencapai kepentingannya. Yang pertama, memperluas pengaruh liberalisme dan nilai-nilai demokrasi. Seperti yang kita tahu bahwa pasca runtuhnya Uni Soviet, artinya sejatinya keberadaan NATO ini sudah tidak lagi diperlukan karena toh awalnya NATO dibuat untuk membendung pengaruh Uni Soviet dan komunisme. Namun, ancaman tersebut kemudian diperbaharui atau diredefinisi seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, sehingga keberadaan NATO digunakan sebagai memperlebar sayap-sayap Amerika Serikat ke seluruh dunia. Seperti faktanya, beberapa negara bekas aliansi Uni Soviet yang tergabung dalam Pakta Warsawa kemudian diadopsi dan diajak oleh NATO dan Amerika Serikat untuk bergabung ke dalam NATO. Seperti yang kita tahu, seperti Jerman Utara, Ceko, Polandia, Hungaria yang kemudian bergabung langsung di tahun 90-an ke dalam NATO, sehingga yang terakhir juga ada seperti Slovenia, Kroasia, yang Albania yang juga bergabung di tahun 2009. Ini artinya masih sangat relevan keberadaan NATO terhadap kepentingan-kepentingan yang akan dicapai oleh Amerika Serikat dalam kepentingannya dalam menyebarkan liberalisme dan demokrasi.
Poin nomor 2 adalah AS menggunakan NATO sebagai tameng untuk menjaga keamanan nasionalnya dan juga untuk mempertahankan hegemoni dunia. Seperti yang kita tahu bahwa Amerika Serikat merupakan negara penyumbang terbesar iuran bagi NATO, sehingga besar pengaruh yang dimiliki oleh Amerika Serikat mampu mempengaruhi apa-apa yang akan dilakukan oleh NATO. Seperti katakanlah adanya perubahan prospek strategi yang dilakukan oleh NATO pasca adanya kebijakan war and terror dari Amerika Serikat. NATO seolah-olah merubah pola keamanannya yang tidak hanya lagi berfokus kepada daerah Eropa atau Atlantik Utara saja, melainkan juga memperlebar sayapnya keluar kawasan. Seperti yang dilakukan pada membantu Amerika Serikat di penyerangan untuk menurunkan Gaddafi di Libya. Hal ini sangat kemudian memunculkan kontroversi di berbagai kalangan. Mengapa kemudian NATO sebagai aliansi pertahanan Eropa dan Atlantik Utara membantu Amerika Serikat dalam perangnya di Timur Tengah? Hal ini kemudian padahal hanya untuk membantu Amerika Serikat untuk mempertahankan faktor minyak yang ada di Libya itu sendiri. Tidak hanya itu, ada penyerangan kepada Afghanistan yang merupakan bentuk akomodir dari senjata atau pertempuran yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu sendiri. Oleh sebab itu, holistik atau adanya bentuk saling sebab akibat yang diberikan antara bagaimana Amerika Serikat tersebut memberikan pengaruhnya kepada NATO. Terima kasih. Melanjutkan dari Bunga, ada kepentingan lain Amerika di NATO pasca perang dingin ini. Kepentingan tersebut adalah Amerika berusaha untuk mewujudkan ideologi barunya, yaitu War on Terrorism, menggunakan hard power yang dimilikinya di NATO. Ideologi ini bertujuan untuk mencegah dan memerangi terorisme dan senjata pemusnah massa. Isu terorisme diangkat kembali oleh Amerika sejak peristiwa 9/11 yang merugikan negaranya, dan dunia menganggap bahwa Amerika gagal dalam perannya sebagai negara superpower. Untuk itu, ideologi ini dibutuhkan oleh Amerika untuk mempertahankan hegemoninya melalui NATO, mengingat Amerika merupakan negara dengan sumbangsih terbesar di NATO. Kemudian, kepentingan selanjutnya adalah mempertahankan hegemoninya dari ancaman negara-negara Islam yang dianggapnya merupakan ancaman paling besar, mengingat persaudaraan dan solidaritas yang dimiliki oleh negara Islam ini sangat kuat. Hal ini dilakukan Amerika mengingat ideologi, agama, dan kebudayaan mereka sangat berbeda. Amerika khawatir perbedaan ini dapat membuat negara-negara Islam bersatu dan berusaha untuk mengalahkan hegemoni yang dimiliki Amerika. Strategi yang dilakukan Amerika adalah dengan melibatkan asumsi bahwa negara Islam adalah sumber kejahatan terorisme di dunia. Strategi ini juga bisa disebut politik Islam sebagai politik luar negeri Amerika yang berusaha untuk menghancurkan peradaban Islam di dunia. Politik Islam ini dilakukan secara agresif dengan mengintervensi negara-negara Islam dengan alasan untuk menumpas terorisme di negara tersebut. Padahal isu yang mereka sebar belum terbukti benar. Terima kasih. Setelah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa alasan NATO masih ada setelah perang dingin. Yang pertama, NATO berusaha menjaga pertahanannya melalui melibatkan dimensi politik, pengakuan hak-hak individu, dan upaya menyelesaikan konflik secara damai. Yang kedua, NATO berusaha memperluas bidang ekonomi dan sosial untuk dapat menjaga keamanan aliansi dan juga tidak bergantung kepada Uni Soviet, yang mana dapat kita lihat pada negara-negara Eropa Tengah dan juga negara Eropa Timur. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua, kepentingan Amerika Serikat terhadap keberadaan NATO. Yang pertama, melakukan perluasan liberalisme dan demokrasi. Bisa dilihat setelah runtuhnya aliansi Soviet yang dikenal dengan Paksa Warsa, negara yang menjadi bekas dari aliansi Soviet tersebut berhasil diajak dan bergabung ke dalam NATO. Yang kedua, NATO sebagai tameng
menjaga keamanan negara Amerika Serikat. Dilihat dari peran NATO terhadap penyerangan Libya yang mana untuk dapat menuntuhkan rezim Gaddafi. Poin ketiga, sebagai negara yang menyumbang dana terbesar ke NATO, Amerika Serikat berharap dapat terwujudnya ideologi yang terbarunya, yaitu War on Terrorism. Yang keempat, Amerika Serikat berusaha untuk dapat menjaga hegemoninya dari ancaman-ancaman negara Islam. Terima kasih.